Tanah Sunda yang kaya akan budaya. Terdapat seorang tokoh besar yang memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam. Siapakah beliau? Beliau adalah Sunan Gunung Jati dari salah satu tokoh Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Kata Wali Songo berasal dari kata waliullah yang berarti dicintai dan mencintai Allah. Kata Songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 Masehi di Makkah Al-Mukarramah. Nama aslinya yakni Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar dan ibunya bernama Nyai Rara Santang yang merupakan putri dari Prabu Siliwangi, yakni raja dari kerajaan Pajajaran. Pada saat usia remaja, Sunan Gunung Jati menempuh pendidikannya di Timur Tengah, tepatnya di Mesir. Nah, sepulangnya dari Timur Tengah, beliau mulai berdakwah di daerah Cirebon. Pada usia 27 tahun, beliau menikah dengan Nyi Ratu Pakowati yang merupakan putri dari Pangeran Cakagana. Sunan Gunung Jati juga pernah berguru dengan Sunan Ampel ketika mereka bertemu di Banten, sehingga Sunan Gunung Jati pergi ke Demak bersamanya untuk memperdalam ajaran agama Islam. Nah, sekembalinya dari Demak, beliau diangkat menjadi Kesultanan Cirebon menggantikan ayah mertuanya yakni Pangeran Cakrabuana. Pada kebijakan politiknya, Sunan Gunung Jati menyederhanakan jumlah dan jenis pajak agar tidak memberatkan rakyat. Nah, simbol pernyataan berdirinya Kesultanan Cirebon ditandai dengan dibangunnya Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan beberapa masjid jami di Cirebon. Sunan Gunung Jati dikenal dengan metode dakwahnya yakni kultural dan diplomatik. Dalam metode kultural, Sunan Gunung Jati tidak memaksa masyarakat untuk masuk ke agama Islam, tetapi beliau mengadopsi unsur budaya lokal dengan menggunakan tradisi. Nah, tradisi yang dimaksud adalah menggunakan gamelan sekaten yang dibunyikan ketika Idul Fitri dan Idul Adha di Keraton Kesepuhan Cirebon. Nama sekaten berasal dari kata syahadatin yang berarti 2 kalimat syahadat. Artinya, orang-orang yang ingin menyaksikan gamelan sekaten ini harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam metode diplomatik, Sunan Gunung Jati menjalin hubungan baik dengan para tokoh berpengaruh seperti di Banten, Cirebon, dan Demak, sehingga ajaran Islam dapat mudah diterima oleh masyarakat. Ia juga menerapkan toleransi yang tinggi terhadap agama lain, khususnya Hindu dan Buddha. Sunan Gunung Jati juga menggunakan metode lainnya, yakni yang pertama adalah mu'idah hasanah dengan cara-cara atau nasihat-nasihat yang baik. Yang kedua adalah dengan al-hikmah, yakni dengan cara-cara yang bijaksana. Yang ketiga adalah dengan tadarruj, yakni melalui pendidikan pesantren. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi. Beliau dimakamkan di Kompleks Makam Gunung Sembung Cirebon, atau lebih tepatnya pada Bukit Gunung Jati. Nah, Bukit Gunung Jati ini lebih dikenal dengan Astana Gunung Sembung.